Shalom, salam jumpa dengan Sapari. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kasih setia Allah senantiasa dapat kita nikmati hari lepas hari. Mari sejenak kita mendengarkan kabar baik yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14-15, dilanjutkan ayat yang ke-23 yang demikian bunyinya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sedangkan ayat yang ke-23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut kesaksian Alkitab, khususnya kisah hidup orang Israel, diceritakan dan dijelaskan di sana bahwa salah satu bentuk ibadah kepada Allah adalah memberikan persembahan korban. Entah itu berupa korban bakaran maupun korban sembelihan atau ibadah korban yang lain. Pelaksanaan ibadah korban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan harus sesuai dengan detail yang telah ditetapkan. Mulai dari tata cara ibadahnya sampai binatang yang hendak dikorbankan, semua diatur sedemikian rupa sampai pada hal-hal yang terkecil. Sesungguhnya pada dirinya sendiri, ibadah-ibadah seperti itu tidak salah jika dilakukan dengan motif yang benar. Masalahnya adalah saat umat Israel melakukan ritual korban, mereka terjebak dalam tata upacara dan peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Lebih parahnya lagi, mereka lupa bahwa ibadah yang mereka lakukan itu seharusnya berfokus dan mengarah kepada Allah. Mereka justru berfokus pada dirinya sendiri. Asalkan mereka sudah melakukan ritual-ritual tersebut, maka mereka menganggap dirinya sudah beribadah kepada Allah. Hal ini tentu juga membawa dampak yang tidak baik bagi kehidupan umat Israel. Mereka lupa bahwa menjaga diri dari hawa nafsu dan dosa adalah bagian dari ibadah. Mereka lupa bahwa menghargai dan menghormati orang lain adalah juga bagian dari ibadah. Mereka lupa bahwa melakukan firman Allah dalam hidup sehari-hari adalah juga bagian dari ibadah. Dijelaskan di Mazmur 50 bahwa kehidupan umat Israel menunjukkan hidup yang penuh dengan dosa, meskipun mereka mengklaim dirinya sudah beribadah kepada Allah dengan beraneka ibadah korban yang mereka lakukan. Mereka tidak mau menerima teguran, mereka melakukan tindak kejahatan. Mulut dan lidah mereka mengucapkan hal-hal yang jahat dan penuh tipu daya. Mereka mengata-ngatai dan memfitnah saudaranya sendiri. Saudara-saudara, Tuhan tidak berkenan atas kehidupan umat Israel yang demikian. Oleh sebab itu, Mazmur 50 berisi tentang perintah Tuhan supaya umat Israel memperbaiki kehidupan ibadah mereka. Tuhan mengatakan bahwa Dialah yang Maha Kuasa. Segala yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Untuk itu, meskipun umat tidak memberikan persembahan apapun, itu tidak masalah bagi Allah, sebab Allah yang Maha memiliki. Apa yang kita persembahkan baginya, sesungguhnya adalah milik Allah. Pemahaman ini akan membawa kita pada pengertian bahwa sebenarnya kita ini ada hanya karena anugerah Allah. Oleh sebab itu, Allah hanya menghendaki supaya kita dapat bersyukur dan memuliakan nama Allah. Jadi, apabila kita menghaturkan persembahan, itu adalah semata-mata karena kita bersyukur atas karya Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kesadaran bahwa hidup kita hanya bergantung pada Allah juga dapat membawa kita pada pengertian bahwa hanya Allah lah yang dapat kita mintai pertolongan. Ayat 15 mengatakan bahwa berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Bukankah Allah kita luar biasa? Dan yang terakhir di ayat 23 dikatakan bahwa siapa yang jujur jalannya akan beroleh keselamatan dari Allah. Artinya, Allah menghendaki supaya kita dapat menjaga hidup kita seturut dengan firman-Nya.
Saudara-saudara, dalam Mazmur 50 kita dipahamkan bahwa ibadah yang sejati harus dilakukan dengan pemaknaan dan penghayatan yang benar atas karya Allah bagi kita semua. Dasar ibadah kita adalah rasa syukur, pengakuan atas kemahakuasaan Allah, serta kewajiban untuk memuliakan Allah melalui tutur kata dan perilaku kita yang sesuai dengan firman Allah. Semoga kita senantiasa dimampukan untuk melakukan ibadah yang sejati, yang berkenan di hadirat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kelemahan kami memohon kiranya Engkau memampukan kami untuk senantiasa melakukan ibadah yang sejati seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.